Halo sobatku di mana saja berada. Kembali saya mau berbagi info seputar gaji non-ASN. Sebelum saya melanjutkannya bagi sahabat yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Jadi pemirsa, kali ini pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sudah merilis UMK dan UMK 2023. Ini rincian gaji tenaga honorer non-ASN mulai tanggal 1 Januari tahun 2023. Kementerian Tenaga Kerja telah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023. Perhitungan upah minimum tahun 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili oleh variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi. Tentu saja setelah penetapan UMP dan UMK tersebut maka gaji tenaga honorer non-ASN juga harus disesuaikan. Rumusannya adalah, upah minimum yang akan ditetapkan, merupakan penjumlahan antara upah minimum tahun berjalan yaitu tahun 2022 dengan perkalian penyesuaian nilai upah minimum dan upah minimum tahun berjalan. Dalam penyesuaian nilai upah minimum rumusannya adalah penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dengan alfa. Yang dimaksud inflasi adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan yaitu tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung sebagai berikut. Bagi provinsi, dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 1 dengan kuartal 3 tahun berjalan dan kuartal 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 di tahun sebelumnya dan kuartal 4 pada 2 tahun sebelumnya. Sedangkan bagi kabupaten atau kota dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi kabupaten kota kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 pada 2 tahun sebelumnya. Yang dimaksud dengan alfa dalam rumusan, merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. Kemenaker Republik Indonesia juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan perhitungan upah minimum 2023 sesuai dengan formula yang telah ditetapkan pemerintah. Dikutip oleh ayobogor.com dari laman resmi kemenkeu.go.id, dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yaitu PMK Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 83 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Dalam Pasal 1 tertulis, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara tahun 2023. Dalam Pasal 2 tertulis, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai berikut. A. Batas tertinggi, atau B. Estimasi. Dalam Pasal 3 tertulis, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf A, tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf B, tertulis dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tercantum dalam Pasal 4 bahwa, penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian. Dalam Pasal 5 tertulis bahwa, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Mei tahun 2022 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Jadi, kenaikan jumlah gaji akan tergantung pada pertumbuhan ekonomi setiap provinsi dan kabupaten atau kota seperti yang telah disebutkan di atas. Demikian gaji tenaga honorer non-ASN 2023 berdasarkan UMK dan UMK mulai tanggal 1 Januari tahun 2023. Demikian informasi yang saya dapat bagikan buat kita semua. Kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.